na 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 na. Tes satu, tes satu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pacu. Pada aplikasi care ini atau seri iman kita pada hari ini adalah kita akan melihat cerita seorang yang kudus. Salah seorang yang kudus di antara banyak orang kudus. Walaupun dalam secara kalender gereja Katolik, perayaan Santo Santa dan Santo hari ini yang disebut Stanislaus Costa, pengaku iman tidak dimasukkan dalam kalender sebagai peringatan untuk perayaan gereja. Tapi mungkin beberapa kongregasi atau orang-orang tertentu juga berbicara atau mengambil spiritualitasnya dari Santo Stanislaus Costa. Dikatakan bahwa dia adalah seorang pengaku iman. Stanislaus juga Costa ini berasal dari Polandia. Bersama kakaknya Paul, ia dikirim belajar oleh orang tuanya di sebuah kolose Jesuit di Milan. Pindah ini di Australia. Pada waktu itu ia baru berumur 14 tahun. Stanislaus seorang pemuda yang periang, polos dan peramah. Faktanya ini berbeda jauh dari kakaknya Paul ya. Bagi Paul, Stanislaus adalah seorang pengganggu, bagai duri di dalam mata. Sehingga sering memperlakukan Stanislaus secara kasar dan kejam. Ya. Bagi kamu-kamu yang punya adik, jangan lakukan itu. Stanislaus menerima semua perlakuan kakaknya itu dengan sabar. Namun, akibatnya pada suatu hari, saudara-saudara yang terkasih, ia jatuh sakit dan sangat kritis. Kalau tertekan batin, tertekan fisik, dan segala macam itu akan membuat orang sakit, akan berpengaruh pada kesehatan. Kita akan melanjutkan bagaimana riwayat seorang santo ini. Dengan perlakuannya itu, Paul melalaikan kewajibannya sebagai seorang kakak yang seharusnya melindungi adiknya, tapi kenyataannya tidak. Di Wina diceritakan bahwa mereka tinggal in Kosia di rumah seorang Protestan. Maka sewaktu Stanislaus jatuh sakit, sangatlah mustahil untuk mendatangkan seorang imam. Tentu, apalagi dalam tanda kutip, Protestan dan Katolik pada saat itu berbeda dengan sekarang ini. Ia meminta pelayan memanggil seorang imam.
Namun Tuan Roma tak mengizinkan seorang imam masuk ke dalam rumah. Untunglah bahwa ia ingat akan perlindungan Santa Barbara. Ya, ada orang kudus. Sebelumnya, ya, disebut Barbara, namanya yang bernama Barbara. Yang menurut riwayat orang-orang kudus tak pernah membiarkan orang yang meminta bantuan perantaraan. Maka Sanis pun berdoa kepada Tuhan dengan perantaraan Santa Barbara. Tiba-tiba Santa Barbara menampakkan diri kepadanya didampingi 2 malaikat Tuhan pun dan menerimakan komunitas kudusnya kepadanya. Dan beberapa hari kemudian Santa Maria sambil menggendong putranya memasuki kamarnya dan menyembuhkan. Ya, berkat doa, berkat kepercayaan Stanislaus, melalui perantaraan Santa Barbara, tiba-tiba Santa Barbara menampakkan diri kepadanya, didampingi 2 malaikat. Ya, bayangkan, datang Tuhan dan menerimakan komunitas kudus kepada Stanislaus pada saat itu. Kemudian di hari berikutnya akan nampak juga Santa Maria sambil menggendong putranya memasuki kamar dan menyembuhkan. Luar biasa. Kita akan melanjutkannya kembali bahwa sebagai ucapan syukur kepada kerahimannya Tuhan padanya, Stanislaus bertekad masuk syarikat Yesuit. Dalam mewujudkan tekadnya itu dan agar tekadnya itu tidak dihalang-halangi oleh ayahnya, ia melarikan diri ke Roma dengan berjalan kaki. Di sana ia diterima oleh Santo Petrus Canisius dalam novisiat Yesuit setelah membuktikan kesungguhan hatinya dengan menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadanya. Jadi ada kriteria tertentu, hal yang dilihat selama masa novis, dan Santo Petrus Canisius dalam pergaulan dengan si Stanislaus melihat pada masa novis bahwa dia lain dan dia melewati semuanya itu dengan baik. Stanislaus bersungguh-sungguh di dalam menghayati panggilannya itu. 10 bulan lamanya ia menjalani masa novisiat dengan setia. Ia saling meskipun umurnya masih sangat muda. Bayangkan kita yang masih muda sekarang kalau kita saling seperti Stanislaus pasti lebih saling. Apalagi para gamer sekarang ini sangat antusias ya. Saling dalam gamer dan macam-macam itu. Kita maksud dalam arti kita akan mengusahakannya hal-hal yang baik dalam memanfaatkan segala sesuatunya para kaum muda. Nah, akhir hidupnya ia kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1868, bertepatan dengan hari raya Maria diangkat ke surga. Stanislaus meninggal dunia sebagai novis Yesus dalam usia 17 tahun. Segera setelah wafatnya, banyak yang cacat sembuh karena perantaraannya. Mujizat yang terbesar ialah bahwa kakaknya Paul yang jahat juga ke saat itu sebelumnya mengubah cara hidupnya ketika ia mencari Stanislaus di Roma. Paul pun telah menjadi. Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, para pemirsa kami yang beriman, kita melihat Santo Stanislaus hari ini sungguh-sungguh menghayati hidupnya. Pergaulannya dengan Tuhan sungguh luar biasa. Pergaulannya untuk mencintai Tuhan, mencintai Ekaristi, mencintai Allah dalam devosi. Ya, intinya adalah keyakinan. Dia percaya, sekalipun dalam rumah seorang Protestan tidak